Episode 151-155. Alam transformasi roh tingkat kedua. Di depan pintu, muncul seorang gadis berbaju brokat dan gaun putih, cantik dan glamor. Itu adalah Waner. Suara seperti oriole terdengar. Tuan muda, ketua sekte ada di aula samping, dan saya harus menemukan Anda. Suasana di tempat kejadian menjadi sunyi dan canggung. Putri Mingyue tidak berbicara. Lu Chen tidak tahu harus berkata apa, dan Bai Ningsuang tidak dapat berbicara. Jejak keraguannya yang terakhir telah hilang, dan dia benar-benar yakin bahwa Lu Chen bukanlah Raja Alkimia Muda itu. Raja Alkimia Muda itu hanya setengah langkah untuk berubah menjadi roh. Juga, alam Lu Chen adalah alam transformasi roh tingkat kedua, yang jauh lebih tinggi daripada Raja Alkimia Muda itu. Lu Chen hanyalah seorang alkemis biasa, bahkan bukan seorang alkemis, apalagi Raja Alkimia. Dia telah menanyakan semua pertanyaan yang dia ingin bertanya, dan dia tahu apa yang ingin dia ketahui. Putri Mingyue berkata oh, dan berhenti berbicara. Lu Chen juga menjawab dengan jujur. Putri Mingyue bertanya lagi. Tanyakan lagi pada guru Lu, apa pendapatmu? Alam saat ini ketika Anda berpartisipasi dalam kompetisi besar women. Lu Chen menjawab dengan jujur, dia memang bukan seorang alkemis, dia hanya seorang alkemis, seorang amatir. Saya bukan seorang alkemis, saya hanya seorang alkemis amatir. Putri Mingyue tidak berbicara apapun lambat, dan kata-katanya lurus dan bulat, yang membuat orang mendengarkan dengan sangat nyaman. Putri Mingyue berdiri tegak dan bertanya. Permisi, muda Tuan Lu, karena Anda tahu cara membuat alkimia, Anda berada di level alkemis berapa? Dia secantik Waner. Satu-satunya perbedaan adalah dia merasa bahwa apa yang dikatakan Chen Yuanliang dan Bai Ningsuang adalah benar. Putri Mingyue memang sangat cantik, dengan raut wajah cantik dan sosok anggun. Dia sesuai dengan namanya dan secantik bulan yang cerah, dia tidak mengetahui banyak hal, dan menurutnya tidak ada sesuatu yang istimewa. Dia memperlakukan Putri Mingyue sama seperti orang lain. Lu Chen mengangkat tangannya dan berkata tidak rendah hati atau sombong. Sang putri tidak perlu bersikap sopan. Putri Mingyue mengetahui baik buku maupun buku etiket, jadi tentu saja dia tidak akan mengabaikan Lu Chen. Hadiah ini merupakan ucapan terima kasih kepada Lu Chen yang telah membantu Ming Hao, namun, Bai Ningsuang telah mengatakan bahwa Lu Chen sangat mampu membantu Ming Hao, dan dia adalah miliknya. Masuk akal bahwa sebagai putri suatu negara, Anda tidak perlu memberi hormat kepada orang biasa, orang. Terlalu mendadak untuk membawa sang putri ke sini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bai Ningsuang mengacaukan garis pernikahan, mengacaukan pasangan Mandarin, itu benar-benar tidak perlu, dia meyakinkannya. Di platform tinggi untuk menyaksikan pertempuran, terdapat anggota keluarga kerajaan, pejabat tinggi istana kekaisaran, atau mayor jenderal, kompetisi besar seni bela diri, di mana para jenius seni bela diri dapat dipilih, adalah acara akbar Yongming dinasti. Ada banyak arena kecil yang didirikan di lapangan Yanwu. Tidak peduli berapa banyak women yang mendaftar, mereka dapat menyelesaikan semua pertandingan sistem gugur dalam waktu setengah hari. Alun-alun Yanwu terletak di utara kota, dengan radius lebih dari 10 mil, dan ukurannya sangat besar, dan tidak menjadi masalah untuk menampung 1 juta orang. Selanjutnya hari itu, kompetisi besar women resmi dimulai, dan tempatnya berada di lapangan Yanwu dinasti Yongming. Namun, Waner memberitahu Lu Chen bahwa Putri Mingyue telah pergi. Mengenai alasan Waner tinggal begitu lama, Lu Chen tidak bertanya, dan Waner juga tidak mengatakannya. Sore harinya, Lu Chen melihat Wan dan 39. Ternyata Waner sudah lama tinggal bersama Bai Ningsuang. Melihat Lu Chen datang, Miao Yan segera mengambil jadwal kompetisi dan mendiskusikan kompetisi tersebut dengan Lu Chen. Tentu saja, bukan Waner yang datang ke sini untuk menyelamatkannya dengan sengaja. Tapi Miao Yan memang mencari Lu Chen. Lu Chen tidak terlalu peduli. Dia pergi ke aula samping, asalkan saat dia melihat Miao Yan, dia pasti tahu. Saya hanya tidak tahu, apakah Miao Yan benar-benar mencarinya, atau Waner sengaja membantunya. Untungnya, Waner muncul tepat waktu dan membantunya. Jika tidak, dia akan merasa malu sejak lama, apalagi dia berada dalam masa awal kritis seni bela diri, dan energinya sedang terutama berfokus pada kultivasi. Apalagi memikirkan untuk menikahi seorang istri dan memiliki anak. Jika sang putri menyukainya, itu akan menjadi masalah. Tidak masalah baginya, ambisinya jauh, dia tidak akan tinggal di dunia sekuler, dan tidak mungkin bisa bersamanya wanita sekuler. Sang putri sangat cantik dan sopan sekali, tapi maksudnya menolak jaraknya ribuan mil juga terlihat jelas. Dia tidak tahu harus bicara apa dengan sang putri. Suasananya terlalu menakutkan,
apa yang sedang dilakukan Bai Ningsuang. Lu Chen menangkupkan tangannya, maju selangkah, sosoknya melintas, dan dia menyelinap pergi. Kalau begitu, Putri, Tuan Pavilion, luangkan waktumu, aku pergi dulu. Para pemimpin tertinggi pasukan lainnya semuanya duduk di sisi platform pengamatan, termasuk Pavilion Dan, Pavilion Sang, dan bahkan orang-orang dari Xuantian Bizong. Xuantian Bizong adalah satu-satunya di dinasti Yongming, dan sekte besar lainnya tidak bisa masuk. Istana Kekaisaran lebih mengandalkan Xuantian Bizong, jadi kompetisi besar Women sebagian besar bertujuan untuk memilih bakat seni bela diri untuk Xuantian Bizong. Su Feichen mengatakan demikian. Knockout, kamu tidak harus bermain, saya sudah melakukannya mengatur agar Anda bermain langsung di semifinal. Benar, selamat tinggal, sejak bertemu dengan Daois, semuanya menjadi jelas. Pertama, penguasa agung Xuantian Daozong, dan kemudian leluhur Xuantian Daozong. Postur ini benar-benar ritme yang menakutkan, kurang dari span lebih besar dari jika dia tidak diberitahu oleh leluhurnya untuk tidak terlalu banyak membantu Lu Chen. Dia akan secara pribadi pergi ke Dengzhou untuk menjadi pengawal Lu Chen. Latar belakang Lu Chen terlalu bagus, meski begitu, sikapnya terhadap Lu Chen sudah sangat baik. Jika dia tidak melakukan sesuatu beberapa hari yang lalu, dia akan pergi ke Pil Pavilion untuk menemui Lu Chen. Jika dia tahu bahwa Lu Chen adalah murid leluhur yang sebenarnya, dia tidak akan berani menepuk bahu Lu Chen. Saya khawatir dia harus menepuk pantat Lu Chen. Apa? Terlebih lagi, leluhur telah secara resmi menerima Lu Chen sebagai muridnya. Su Feichen hanya tahu bahwa leluhurnya menghargai Lu Chen, tetapi dia tidak tahu mengapa leluhurnya menghargai Lu Chen. Su Feichen terkekeh, ada sesuatu dalam kata-katanya, jadi tentu saja dia tidak berbicara kepada Lu Chen. Kamu tidak perlu berterima kasih saya, itulah yang harus saya lakukan. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak mampu menanggungnya. Lu Chen menegakkan tubuhnya dan memberi hormat kepada Su Feichen dengan sungguh-sungguh. Zhu Zongmen, terima kasih atas penyelamatanmu. Su Feichen menepuk bahu Lu Chen dengan penuh emosi. Anak baik, kamu berasal dari alam mana saat itu? Tampaknya Anda berada di alam asal sejati tingkat kedua. Ini baru setengah tahun, dan Anda telah mencapai alam transformasi roh tingkat kedua. Kamu benar-benar berbakat di antara yang berbakat, dan monster di antara para pelaku kejahatan. Namun, di sini, dia bertemu Zhu Feichen. Setelah datang ke Chaodu selama beberapa hari, Lu Chen pernah pergi ke Xuantian Bizong, tapi Zhu Feichen tidak ada di sana, jadi dia tidak melihatnya. Meskipun kekuatan ini sangat kuat, mereka bukan milik dinasti Yongming, dan mereka tidak dapat diungkapkan secara terbuka. Lu Chen mengerutkan kening, dan mengenali siapa prajurit itu. Itu dia, prajurit yang tinggi itu sedikit lebih tua, antara tua dan setengah baya, dan terlihat familiar. Zhu Feichen melihat ke panggung tinggi dan melihat Jiang Yao berdiri di samping Grandmaster Zhou. Dia tidak dapat membantu mendengus, bajingan Grandmaster Zhou itu merekrutnya, dan juga mengatur agar dia langsung masuk ke semifinal, dan memintanya untuk membunuhmu di atas ring, dan memukul wajahku. Zhu Feichen di tempat. Lu Chen juga mendongak, dan melihat Jiang Yao dan seorang lelaki tua berpakaian istana duduk di samping Jiang Yao. Guru Zhou, Anda akan bertemu dengannya di semifinal. Jika Jiang Yao tersingkir di babak sistem gugur lainnya, bagaimana dia akan bermain? Janji setengah tahun, menunggu pertarungan hidup dan mati dengan Jiang Yao di kompetisi besar Women. Lu Chen hanya peduli tentang ini dan tidak tertarik dengan kompetisi. Di mana Jiang Yao dari Ziyunmen? Guru, penjahat itu pernah menyinggung Lu Chen di Dengzhou. Karena bukan Jiang Yao, melainkan Han Yi. Ternyata itu dia, orang yang sekarat. Jiang Yao menundukkan kepalanya dan menjawab dengan hormat. Dia adalah Lu Chen, orang yang Su Feichen hargai. Tuan Zhou juga melihat gerakan Lu Chen, jadi dia bertanya. Siapakah anak ini? Itu terlalu sombong. Aku akan dibunuh olehmu. Lu Chen, bajingan kecil ini, sangat berbahaya. Kenapa kamu tidak mati lebih awal? Melihat ini, keempat pemimpin tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulut mereka. Kulit mereka berubah drastis, Yintang menjadi hitam di tempat, dan sejuta kuda berlumpur berlari di dalam hatinya. Pertama menunjuk ke arah Jiang Yao dengan jari tengah, lalu menggerakkan sedikit, dan menunjuk ke pemimpin berkepala empat. Lu Chen menanggapi Jiang Yao dengan mengangkat jari tengah. Provokatif artinya penuh. Pada saat ini, Jiang Yao juga melihat Lu Chen, langsung mencibir muncul di sudut mulutnya. Dia mengangkat ibu jarinya ke atas, lalu perlahan membalikkan badan, ke bawah.
Lu Chen menghela nafas tak berdaya, dan berpikir untuk dirinya sendiri, di masa depan, jika ada kesempatan, saya akan pergi ke Kekaisaran Ruofeng dan mengunjungi Han Yi. Han Yi, seorang idiot, telah sangat menderita, tetapi masih belum memiliki ingatan yang panjang. Saat ini, hanya ada dua orang yang sangat membenci Lu Chen, Jiang Yao dan Han Yi. Kalau begitu, satu-satunya penjelasan adalah keempat pemimpin itu bertindak sendiri, dan dalang di balik layar mungkin bukan Tai Shizhou, melainkan Han Yi. Selain itu, Tai Shizhou belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, jadi tidak masuk akal untuk mengerahkan banyak ahli itu untuk membunuhnya. Meskipun dia dan Tai Shizhou bertolak belakang, dan pangeran yang didukung oleh masing-masing berbeda, tapi dia adalah orang yang tidak dikenal, dan dia membantu Ming Hao secara diam-diam. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya di permukaan, dan kemungkinan bahwa Tai Shizhou mengetahuinya tidaklah tinggi. Grandmaster Zhou menginginkan Jiang Yao untuk membunuhnya di arena dan menamparkan wajah Zhu Feichen, jadi mengapa mengirim seseorang untuk membunuhnya terlebih dahulu? Dilihat dari nada suara Zhu Feichen dan Zhou Taishi tidak boleh berurusan satu sama lain. Lu Chen sedikit ragu. Bucheng Reading www.buchengdusu.com. Grandmaster Zhou memang dicurigai, tapi ada kontradiksi. Orang ini ternyata adalah anak buah Tai Shizhou. Mungkinkah Tai Shizhou mengatur pembunuhan di luar ibu kota kekaisaran hari itu? Pemimpin berkepala empat itu sangat cemas hingga dia berkeringat deras, tidak dapat membenarkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Jiang Yao, sangat membenci Jiang Yao, bunuh dia. Patuh. Tai Shizhou memerintahkan dengan dingin, melihat Tai Shizhou saling curiga. Para pemimpin dari empat kepala tahu bahwa jenderal situasinya semakin menjauh, dan mereka tidak bisa lagi menyembunyikannya, jadi mereka segera terbang ke langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Tai Shizhou berteriak keras. Katakan, siapa yang mengirimmu ke Grandmaster Ben? Jiang Yao bahkan lebih penuh kebencian, ia hanya menambahkan bahan bakar ke dalam api, menyebabkan dia mati. Yang dibenci adalah Lu Chen adalah penjahat, dan dia langsung ditunjukkan di depan Grand Tuan Zhou, tapi dia tetap saja ingin terus menjadi agen rahasia di samping Tai Shizhou dan terus mengabdi pada Kekaisaran Ruofeng. Semua anak buahnya tewas, meninggalkan dia sebagai komandan telanjang. Hasil, demi Han Yi, Kekaisaran Ruofeng sekali lagi mengeluarkan perintah untuk memobilisasi kelompok terakhir agen rahasia, dan dia akan memimpin pasukan terakhir untuk menyerang dan membunuh Lu Chen. Han Yi selamat, tapi tetap tidak menyerah. He bersikeras membunuh Lu Chen, termasuk tiga pemimpin pertama. Semuanya tergabung dalam keluarga Lu di kota Splash. Kekaisaran Ruofeng memiliki banyak agen rahasia di dinasti Yongming, tetapi kekuatan utama telah diambil alih oleh Han Yi untuk membalas dendam, dan seluruh pasukan telah diambil alih oleh Han Yi. Musnah, tangan hitam di balik layar tentu saja adalah Han Yi, Raja Pil Kekaisaran Ruofeng. Dia adalah agen rahasia yang diatur oleh Kekaisaran Ruofeng di sebelah Grandmaster Zhou. Dia adalah pemimpin keempat di antara empat pemimpin. Pemimpin berkepala empat itu berkeringat deras. Dia tidak bisa berbohong atau memberitahu dalang di balik layar, jika tidak identitasnya akan terungkap. Pria kecil, Tai Shizhou menginterogasi dengan tajam. Katakan, mengapa kamu membunuh Lu Chen? Guru, penjahat, saya. Kulit guru besar Zhou segera menjadi gelap, kamu berbohong. Jiang Yao di sebelahnya mencibir, langsung mengungkap omong kosong keempat pemimpin itu. 3 bulan lalu, Lu Chen masih berlatih di Gunung Daji. Kamu hanya bisa bertemu dengannya dalam mimpimu. Pemimpin berkepala empat itu mengerutkan kening, matanya berkedip, dan dia ragu-ragu untuk menjelaskan alasannya. Tatapan tajam melintas di Tai Shizhou dan mata tanda pagar 39. Kapan Anda pergi ke Dengsu? Jiang Yao itu ternyata berada di alam transformasi roh tingkat ke-9. Namun, dia tidak mengetahuinya. Tanyakan masalah ini lagi. Itu hanya episode kecil, tidak masalah apakah dia mengetahuinya atau tidak. Dia memiliki episode yang lebih penting untuk ditanyakan kepada Lu Chen, tetapi dia sama sekali tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut. Dia mengetahui akibat dari kejadian tersebut. Zhu Feichen masih terlihat linglung dan bingung. Ini sangat mendalam. Pemimpin berkepala empat itu mati dengan cara yang tidak adil, dan tidak masuk akal untuk tidak membencinya. Lu Chen, mengikuti reaksinya bimbingan, Tai Shizhou yang bijak menjadi curiga terhadap keempat pemimpin saat itu juga, dan kemudian. Seperti yang dia duga, memang ada masalah dengan keempat pemimpin, dan mereka tidak berada di pihak yang sama dengan Grandmaster Zhou. Pada saat itu,
ketika dia mengangkat jari tengahnya kembali untuk memilih Jiang Yao, dia tiba-tiba mempunyai keinginan, jadi dia hanya mencoba pemimpin berkepala 4 itu untuk melihat Tai Si Zhou. Reaksinya, Lu Chen tersenyum dan menjelaskannya seperti ini. Karena aku membunuhnya, Jiang Yao hanya membantuku bekerja secara gratis. Ada ratusan ribu alasan di kepala Zhu Feichen, dan dia tidak dapat memahaminya, jadi dia pipinya bertanya pada Lu Chen. Lu Chen, almarhum dibunuh oleh Jiang Yao, bukan kamu. Mengapa dia lebih membencimu daripada Jiang Yao? Orang yang tidak mengenal Lu Chen berpikir begitu, tidak diragukan lagi bahwa Lu Chen ini adalah pemenangnya. Orang yang kembali ke Grandmaster Zhou, banyak orang di lapangan Yanwu yang berbicara dan berdiskusi, dan mereka semua sangat terkesan dengan nama Lu Chen. Lu Chen, itu pasti masternya yang memenggal kepalanya. Ngomong-ngomong, orang yang sekarat bernama Lu Chen, siapakah Lu Chen? Orang yang terbunuh adalah Master Alam Transformasi Roh tingkat 8, tetapi orang yang membunuhnya memiliki alam yang lebih tinggi. Ya Tuhan, sebelum kompetisi dimulai, sudah ada Master yang bertarung. Kompetisi Women ini benar-benar penuh dengan bubuk mesiu. Pemenangnya akan kembali ke udara, dan mendarat di sebelah Tai Si Zhou untuk melayaninya, yang kalah berubah menjadi mayat dan jatuh dari udara, raungan marah dan sekarat terdengar. Lu Chen, meskipun aku hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Tak lama kemudian, orang-orang di belakang berhasil menyusul orang-orang tersebut, di depan, dan setelah 2 gerakan di udara, seseorang dipenggal. Di platform tinggi untuk menyaksikan pertempuran, di sana ada 2 orang yang terbang di angkasa, satu di depan dan satu lagi di belakang, dengan kecepatan yang luar biasa cepat, yang langsung menarik perhatian penonton. Sama, saya berada di puncak. Zhu Feichen terkejut. Perbedaannya adalah 7 alam kecil, dan perbedaan kekuatan terlalu hebat. Lu Chen berbicara terus terang. Puncak ganda dari alam transformasi roh. Ketika Zhu Feichen mendengar 3 kata ini, pupil matanya mengecil. Melihat sesuatu, Lu Chen menunjuk ke langit, dan Zhu Feichen mengikuti petunjuk Lu Chen dan melihat ke langit. Tolong lihat ke langit, Zhu Feichen berkata dengan wajah pahit. Jika Anda jatuh ke tangan Jiang Yao, Zhu tidak akan bisa meminta maaf karena telah melakukan bunuh diri. Lu Chen berani menyebut leluhur sebagai lelaki tua. Tampaknya hubungan antara Lu Chen dan leluhurnya cukup dekat, tentu saja leluhur. Siapa lagi lelaki tua tertentu? Seorang lelaki tua tertentu. Melihat sikap tegas Zhu Feichen, Lu Chen tidak punya pilihan selain mengangkat tuannya keluar, dan menekan Zhu Feichen, jika kamu mengutak-atik korek api, orang tua akan sangat marah jika dia mengetahuinya. Lalu pergilah dan jelaskan pada orang tua itu. Pertempuran yang menentukan antara saya dan Jiang Yao disetujui oleh seorang lelaki tua tertentu, dan itu seharusnya menjadi ujian bagiku. Zhu Feichen telah mengambil keputusan. Saya memiliki keputusan akhir di sini, ini adalah bukan giliranmu. Lu Chen langsung menolak. Zhu Zongzhu, pertarungan hidup dan mati antara Jiang Yao dan saya telah disepakati setengah tahun yang lalu. Kedua belah pihak tidak akan pernah berhenti mati dan tidak bisa pensiun. Jika Lu Chen dikalahkan hingga kematian oleh Jiang Yao, bagaimana dia menjelaskan kepada leluhur? Permainan adalah masalah kecil, tetapi hidup adalah masalah besar. Zhu Feichen hampir tidak melakukannya, tidak memikirkannya, dan segera mengambil keputusan. Tidak, wilayahmu terlalu rendah untuk mengalahkan Jiang Yao, aku akan mengatur agar kamu pensiun. Tamparan dari seseorang dapat membuat Anda hancur berkeping-keping, bagaimana Anda bisa mengalahkannya hingga kematian? Anda hanya berada di alam transformasi roh tingkat kedua, dan kekuatan dasar Anda hanya 800.000 jin. Tidak peduli seberapa banyak Anda meningkatkan kekuatan Anda tidak akan dapat mencapai alam transformasi roh tingkat ke-9. Pada alam transformasi roh tingkat ke-9, kekuatan dasarnya adalah 3,6 juta kati. Saat Anda mencapai alam transformasi roh, satu alam kecil lagi akan memberi Anda 400.000 kati kekuatan dasar. Ketika Lu Chen memenggal kepala Zhou Ruoxue, dia hanya melewati 4 alam kecil, tapi sekarang perbedaannya adalah 7 alam kecil. Tetapi itu adalah alam asal sejati, dan kekuatannya sangat lemah, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan alam roh transformasi berkekuatan tinggi. Meskipun, pada saat pendaftaran upacara kota Suangmu, Lu Chen menunjukkan kekuatan bertarung yang luar biasa dengan membunuh Zhou Ruoxue, yang berada di alam Yuan sejati tingkat ke-6, dengan basis budidaya alam Yuan sejati tingkat kedua. Langit biru, ada lagi, awan putih, ada lagi, hilang, di dalam awan putih,
Apa yang ada di sana? Kekuatan Zhu terbatas, jadi dia tidak bisa melihatnya. Di dalam awan putih, di sana adalah manusia. Siapa? Seorang lelaki tua. Dia mengantarmu. Zhu Feichen tiba-tiba sadar, lalu menamparkan keningnya, menyesali kebangkitannya yang terlambat. Ya, kurang dari, span lebih besar dari A lebih besar dari Jiang Yao adalah jenius seni bela diri nomor 1 di Dengsu. Dikatakan bahwa dia memiliki seni bela diri peringkat Xuan yang berperingkat lebih tinggi, yang seharusnya meningkat sebesar 20%. Pada alam transformasi roh tingkat ke-9, kekuatan dasarnya adalah 3,6 juta kati, Lu Chen pasti mencapainya, berhati-hatilah dan hitung seberapa besar kekuatan yang bisa meledak oleh Jiang Yao, tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa Jiang Yao telah mencapai alam transformasi roh tingkat ke-9, yang sama sekali tidak terduga. Sejujurnya, Lu Chen selalu menebak bahwa Jiang Yao telah mencapai transformasi roh tingkat ke-6 atau bahkan ke-7 alam. Bagus sekali, Master Sekte Zhu ini benar-benar. Lu Chen tidak dan tanda pagar 39, juga tidak tahu, kata-katanya benar-benar tidak masuk akal. Dia tidak menyangka akan begitu mudah untuk menipu Zhu Feichen yang cerdik. Apa yang ada di atas awan putih? Melihat senyuman Zhu Feichen, Lu Chen juga terdiam. Jika dia tidak bahagia, siapa yang bahagia? Mungkin, jika Lu Chen bermain bagus, leluhur akan menghadiahinya jika dia bahagia, tidak peduli apa yang terjadi. Selama leluhur masih ada, Zhu Feichen tidak akan bertanggung jawab atas apa saja. Taisi itu Zhou berani keluar untuk menghentikannya, dan berjanji bahwa tidak akan ada tempat untuk menguburkannya. Siapa lawan leluhur di tempat kejadian? Jika Lu Chen dalam bahaya, leluhur akan melakukannya sebelum waktunya, bahkan jika lawan Lu Chen adalah orang kuat di alam Yuandan. Tidak perlu khawatir, dengan nenek moyang di sini, apa yang kamu takutkan? Nenek moyang yang mengawal, nenek moyang di atas. Zhu Feichen berubah dari khawatir menjadi gembira, dia ceria, dia tidak bisa menutup mulutnya menjadi senyuman, seolah-olah dia telah makan kotoran madu semalaman. Dalam hal ini, Zhu tidak akan ikut campur lagi. Bahkan seorang anak kecil pun memahami kebenaran ini, tetapi dia sebenarnya membutuhkan Lu Chen untuk mengingatkannya bahwa dia telah hidup sia-sia selama lebih dari 100 tahun, pasti dikawal masuk rahasia. Lu Chen adalah orang yang dihargai oleh leluhur. Lu Chen sedang berduel dengan tuannya, bagaimana mungkin leluhur melepaskannya? Ini, biarkan saya memikirkannya. Lingkaran isolasi kecil, levelnya sangat rendah, saya juga bisa membangunnya. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, masalahnya adalah, lingkaran sihir ini hanya dapat mengisolasi mata yang mengintip, tidak dapat mencegah kebocoran nafas, juga tidak dapat mencegah kebocoran energi spiritual, kurang dari, span lebih besar dari kuncinya adalah aura-aura tidak bisa bocor. Sebenarnya membocorkan aura sendiri bukanlah masalah besar, mencari alasan saja sudah bisa menyumbat mulut orang lain. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Zhu Feichen menepuk pahanya dan berkata, ya, saya akan menemukan master formasi dan membangun formasi isolasi. Untuk mencegah orang lain mengintip. Zhu Feichen mengerutkan kening dan berpikir keras, sekarang, Zhu Zongzu, apakah Anda punya cara untuk mengisolasi saya saat itu juga? Anda tidak perlu bermain di babak sistem gugur, Anda cukup bertahan di sana. Menonton pertandingan hanya membuang-buang waktu. Jika Anda bisa berlatih di tempat, Anda bisa menerobos sebelum turun ke lapangan. Kemarin, wilayahnya sedikit longgar, tetapi dia meningkatkan kultivasinya sepanjang malam, menghabiskan saluran energi roh kecil, dan masih gagal menerobos. Lu Chen menundukkan kepalanya dan melihat ke Chaos Orb. Urat energi roh kecil belum diserap, jalannya tidak terbatas pada Santian, pergi ke arah lain. Kalau begitu, jika Jiang Yao tidak dapat dibunuh dengan satu pukulan, maka dia harus mati. Untuk memotong langit, Anda hanya dapat memotong dengan satu pisau. Masalahnya, di arena, orang luar dilarang ikut campur, dan dia tidak akan mendapatkan dukungan Waner. Diperkirakan Zantian bisa digunakan untuk melawan Jiang Yao ini. Dan dia menunjuk dengan seluruh kekuatannya, tapi hanya 5 juta kati, jelas bukan lawan Jiang Yao. Jika Jiang Yao menyerang dengan seluruh kekuatannya, ledakan kekuatannya pasti lebih dari jumlah ini, itu 6,48 juta kati. Setelah perhitungan kasar, Dong, yang merupakan anak baik, adalah pria yang baik. Kemudian, dengan bakat Jiang Yao, tingkat menengah Xuan keterampilan tempur tingkat setidaknya dapat meningkatkan kekuatan dasar sebesar 50%. Tepat ketika Lu Chen masih hendak membuat lingkaran isolasi kecil,
seseorang turun dari platform pengamatan dan berjalan langsung ke arahnya. Lu Chen sangat gembira, bagus. Zhu Feichen berkata, kapanpun Anda selesai pelatihan, saya akan melepaskan topeng energi sebenarnya. Bagaimana menurut Anda? Sederhana saja, saya menggunakan energi sejati saya untuk menutupi lingkaran sihir dengan lapisan energi sejati, dan saya tidak ingin mengeluarkan nafas apapun. Pembuluh energi roh kecil di tangannya adalah rahasia, jika diketahui orang lain maka akan terjadi banyak masalah, setelah bocor, bukankah adegannya akan terbalik? Itu ratusan kali lipat aura di langit di atas Chaodu. Siapa anak laki-laki ini? Lu Chen sangat terkejut, kedua wanita ini tidak berada pada level yang sama, bagaimana mereka bisa berkumpul? Ingin menculik Waner ke istana untuk melayaninya. Saat dia sedang berpikir liar, suara Ming Hao membawa pemikiran Lu Chen kembali ke dunia nyata, mungkinkah Putri Ming Yue jatuh cinta pada Waner? Yang satu seindah bulan yang cerah, dan yang lainnya memiliki ciri-ciri yang halus. Ketika kedua gadis itu berkumpul, mereka begitu cantik hingga membunuh banyak pria. Putri Ming Yue berjalan menuju Waner setelah melakukan pemberkatan, dan Waner melangkah ke samping, seolah-olah dia mengenalnya, berbicara dan berbisik dengan suara pelan, tidak seseorang tahu apa yang mereka berdua bicarakan. Xiao Wan, di ibu kota kekaisaran, sepertinya tidak ada orang yang bisa menemukan sosok sekuat itu, tidak perlu memberi hormat kepada pangeran keempat, tetapi sang jenderal dan putri ingin memberi hormat kepadanya. Apa alasannya? Akibatnya, banyak orang di sekitar yang terkejut saat melihat pemandangan ini. Xin Yue membuat membungkuk dalam-dalam, tubuh halus Putri Ming Yue masih tenggelam, dan Ying Ying melakukan 1000 pemberkatan. Tanpa diduga, Xin Yue dan Putri Ming Yue membalas hadiah besar. Lu Chen menangkupkan tinjunya di Xin Yue dan Putri Ming Yue, melakukan penghormatan prajurit, dan menyapa dengan santai. Jenderal Xin, Putri Ming Yue. Ming Hao berkata sambil tersenyum. Kamu adalah sahabatku, kamu tidak perlu memberi hormat. Baru pada saat itulah Lu Chen kembali sadar. Melihat semua orang telah menyelesaikan ritualnya, dia ingin membungkuk, tetapi Ming Hao menahannya. Terus kenapa, pangeran keempat ada di sini? Melihat Lu Chen dalam keadaan linglung, Waner di belakangnya takut dia akan bersikap kasar kepada orang lain, jadi dia segera menariknya. Tuan muda, bangun, bangun. Saya akan mulai bekerja, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda datang ke sini? Apa yang dilakukan keempat pangeran ini? Ini, hanya Lu Chen yang tidak dan namun, dia tidak merespons. Dia masih dalam keadaan linglung, berdiri di sana dengan pandangan kosong, mengeluh dalam hatinya. Zhu Feichen dan yang lainnya buru-buru memberi hormat. Saya telah melihat pangeran keempat, Putri Ming Yue, dan Jenderal Xin. Terutama Putri Ming Yue, mengenakan jubah burung phoenix dan cincin emas, tampak seperti bulan terang yang turun ke dunia, menarik perhatian banyak pria. Pangeran keempat Ming Hao dan Jenderal kanan Xin Yue semuanya adalah tokoh penting di istana. Oleh karena itu, Xin Yue bersedia menanggung kesalahannya. Karena itu, Lu Chen juga sangat tidak berdaya, bahkan jika dia ingin tetap low profile, kurang dari span lebih besar dari tidak banyak bahan yang digunakan untuk lingkaran isolasi kecil, dan diperlukan pil binatang, serta beberapa bahan obat umum, yang terkandung dalam Chaos Orb. Pada saat ini, Zhu Feichen datang melalui transmisi suara, kamu dapat membuat lingkaran sihir, yang keempat pangeran dan yang lainnya adalah bangsanya sendiri, dan tidak akan mengungkapkan urusanmu. Lu Chen sangat cemas, jika mereka tidak pergi, mengapa tidak dan tanda pagar 39, bukankah mereka membuat lingkaran sihir untuk berlatih di depan mereka? Jika Ming Hao tidak pergi, Xin Yue secara alami tidak akan pergi, dan Putri Ming Yue sedang mengobrol bahagia bersama Waner, jadi sepertinya dia tidak akan pergi untuk sementara waktu. Tanpa diduga, Ming Hao khawatir dan berpura-pura berbicara dengan Bai Ningsuang, tetapi dia tidak pergi. Zhu Feichen di sebelahnya mengirimkan transmisi suara ke Ming Hao, memberitahu Ming Hao untuk tidak membujuknya lagi. Lu Chen akan baik-baik saja di atas ring, dan menyuruh Ming Hao untuk kembali. Sikap Lu Chen tegas, nadanya keras, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Keluhan antara Jiang Yao dan saya sudah berlangsung lama. Itu dibawa dari kota Suangmu. Tidak bisa ditunda lagi. Dia dan saya harus menyelesaikannya dengan paksa di atas ring sesuai kesepakatan. Ini akan diselesaikan untuk selamanya. Ming Hao mengandalkan bantuan Lu Chen, meskipun dia benar-benar ingin membuat Lu Chen mundur dari kompetisi, tapi apakah dia akan malu mengatakannya? Dia adalah orang kunci untuk menstabilkan Sangge. Dia adalah orang di balik dan pavilion.
Raja Alkimia Agung peringkat 9. Apa identitas Lu Chen? Faktanya, Xin Yue mengatakan ini atas nama Ming Hao, karena status Ming Hao tidak nyaman bagi Lu Chen untuk mengaku. Xin Yue melirik ke arah Ming Hao, lalu menyela. Yang dimaksud pangeran keempat adalah dia berharap Tuan Muda Lu akan pensiun. Tidak masalah apakah dia bisa bermain atau tidak. Bagi semua orang, keselamatan Tuan Muda Lu adalah hal yang paling penting, kata Lu Shen. Terima kasih, pangeran keempat, atas perhatian Anda. Pertarungan ini diputuskan setengah tahun lalu. Jika tidak mudah, kita harus melawannya. Kata Ming Hao. Kata Jiang Yao, saya pasti tidak bisa menahannya. Tuan Zhou mendengus lagi. Menyilangkan kaki Buddha sebelum pertempuran, bisakah dia peluk dia? Kata Jiang Yao, jika penjahat menebak dengan benar, dia seharusnya berlatih di dalam. Tuan Zhou mendengus, sangat tidak puas. Lingkaran isolasi kecil segera diaktifkan, dan diaktifkan secara diam-diam, sehingga menyulitkan orang yang jauh untuk menyadarinya. Kurang dari span lebih besar dari dalam keraguan, Grandmaster Zhou melepaskan akal sehatnya untuk memata-matai, tetapi diblokir kembali. Di platform tontonan, Grandmaster Zhou dan Jiang Yao juga memperhatikan perilaku Lu Chen yang tidak biasa, namun, dia tidak bertanya lagi, dan terus mengobrol dengan Waner dengan suara rendah. Lingkaran sihir terpotong, hilangkan semua mata yang mengintip, dan perisai esensi sejati memblokir kebocoran nafas internal. Kemudian Lu Chen mengeluarkan saluran energi roh kecil dengan percaya diri, duduk bersila, melakukan 9 naga kembali ke 1 Jue, membangunkan pembuluh darah bela diri Yanlong, dan dengan gila-gilaan menyerap energi roh dari pembuluh energi roh kecil. Su Fei Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Saya tidak tahu, ini yang dia minta, saya hanya membantu. Xin Yue tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Apakah sudah terlambat untuk berlatih sekarang? Perisai esensi sejati harus terus memberikan esensi sejati, jika tidak maka tidak akan bertahan lama. Su Fei Chen berkata sambil memompa energi sejatinya. Cepatlah berlatih. Ming Hao dan yang lainnya sangat terkejut. Apa yang dia lakukan? Tetapi Lu Chen melihat keluar, terlihat jelas dan tidak terhalang. The True Essence Cover bagaikan lapisan kabut. Dari luar, seseorang hanya dapat melihat sosok Lu Chen yang kabur di dalam. Setelah Su Fei Chen menunggu lingkaran sihir matang, dia memberikan berkas Zenyuan yang kuat pada lingkaran sihir, membuat lingkaran sihir membentuk lapisan perisai Yuan asli. Bagi Lu Chen, kekuatan jiwa adalah sebuah bagian kue. Dengan pikiran, kekuatan jiwa yang lebih kuat disuntikkan ke dalam mata formasi. Hal terpenting untuk lingkaran isolasi kecil adalah membukanya, yang membutuhkan sejumlah kekuatan jiwa. Nada bicara Jiang Yao tegas dan ekspresinya percaya diri. Di setiap arena, pertarungan berlangsung sengit, dan pertarungan seni bela diri utama berlangsung sengit. Setelah pidato ketua juri, kompetisi besar Women dimulai, dan babak sistem gugur segera dimulai. Tak lama kemudian, seluruh Women peserta kompetisi pun tiba, dan penonton di luar pun sudah memadati. Jumlahnya jutaan, dan mustahil untuk melihat ujungnya secara sekilas. Jangan khawatir, Grandmaster. Lu Chen adalah beberapa kati. Saya tahu betul bahwa selama dia naik ring, saya akan membunuhnya dalam 3 gerakan. Tuan Zhou berkata dengan wajah kosong. 1 jam kemudian, tempat untuk 2 semifinal telah dipastikan, yaitu murid-murid Sekte Diling di Suzhou dan murid-murid Sekte Qingyan di Lanzhou, mencari kematian. 1 tempat diambil oleh Su Fei Chen, dan yang lainnya diambil oleh Tai Si Zhou. Keduanya termasuk di antara sedikit ahli seni bela diri di istana. Siapa yang berani bersuara? Namun, ketidakpuasan adalah milik ketidakpuasan, dan tidak ada yang berani untuk berdiri dan mengajukan keberatan. Jiang Yao dan Lu Chen langsung merebut 2 tempat di semifinal, yang menyebabkan banyak ketidakpuasan di kalangan sekte seni bela diri. Penting untuk menentukan 2 pemain terkuat, memasuki semifinal, dan bersaing dengan Jiang Yao dan Lu Chen untuk kejuaraan. Babak selanjutnya akan menjadi kompetisi besar kekuatan tempur jarak menengah. Setidaknya setengah dari 36 murid seni bela diri dipilih oleh Xuantian Bizong untuk menjadi murid Xuantian. Seiring dengan semakin banyaknya energi spiritual yang diserap, semakin banyak energi sejati yang diubah, kapasitas tubuh untuk membawa energi sejati telah mencapai batasnya, dan tubuh mulai terisi, dan hambatan transformasi spiritual tahap kedua semakin longgar. Pada saat ini, Lu Chen benar-benar tenggelam dalam kultivasinya, melepaskan pusaran hisap terkuat, dengan panik menarik aura pembuluh darah roh kecil. Meskipun ada teriakan keras di luar, di dalam formasi sangat sunyi,
dan Lu Chen tidak tertarik menonton pertandingan di luar, kurang dari span lebih besar dari bela diri murid seni yang berada di atas alam transformasi roh tingkat keempat sangat jarang. Sebagian besar murid seni bela diri berada di alam transformasi roh tingkat kedua, dan hanya sedikit yang berada di alam transformasi roh tingkat ketiga. Kedua arena mengadakan dua kelompok kompetisi pada waktu yang sama, yang rapi dan rapi, kurang dari span lebih besar dari para master sekte dari sekte seni bela diri utama saling berbisik, beberapa menyatakan jijik, dan lebih banyak lagi menyatakan ketidakpuasan. Semuanya, nama saya Jiang Yao, saya dari gerbang Ziyun di Dengzu, bukan Lu Chen. Ketika mata semua orang tertuju pada arena kelompok lain dan melihat penampilan Jiang Yao dengan jelas, banyak orang berteriak. Benar, pria itu memanggil namanya sebelum dia akan mati. Ya, aku juga mengenalinya, dialah Lu Chen itu. Dia, bukankah dia ahli di tingkat ke-8 dari spiritual alam? Namun, ketua juri tidak punya pilihan selain mengikuti saran Su Feichen meminta dan membiarkan kelompok Jiang Yao bertarung terlebih dahulu, lalu menenangkan kerumunan. Banyak orang di tempat kejadian tertawa. Dengan waktu sesingkat itu, apa yang bisa dilakukan? Trik apa yang bisa kita buat? Latihan di tempat sungguh merupakan hal yang luar biasa. Berkultivasi sekarang, apakah sudah terlambat? Su Feichen berkata kepada ketua juri sambil memberikan energi nyata ke lingkaran sihir. Dia masih berlatih, dia akan segera keluar, biarkan kelompok lain bertarung terlebih dahulu. Hakim ketua sangat tidak berdaya, jadi dia harus melihat ke arah Su Feichen, itulah kuota yang telah diambil Su Feichen, dan Su Feichen harus menyelesaikannya. Ada jutaan penonton di tempat kejadian, dan terjadi keributan. Buang-buang kuota. Jika kuota ini dilepaskan, setidaknya satu murid lagi akan mendapat manfaat. Orang macam apa ini? Entah apa maksudnya memenuhi kuota dan tidak bermain, menguasai jamban tanpa buang air besar. Benar, penundaan itu mungkin karena demam panggung. Qianyan murid sekte tertawa keras. Dia berada di alam transformasi spiritual tingkat ke-6. Saat ini, tidak ada murid seni bela diri yang lebih tinggi darinya. Dua orang yang langsung masuk ke babak semifinal memiliki ranah yang belum diketahui, namun kemungkinan besar mereka tidak akan setinggi itu. Di mana lawan saya? Apakah dia terlalu takut untuk muncul? Setelah pengumuman ketua juri, ketiga murid memasuki arena, tetapi Lu Chen tidak terlihat dimanapun. Semifinal akan segera dimulai, 4 murid diundang untuk masuk. Pada pengundian semifinal, Miao Yan naik sebagai kepala sekte Feixia, dan membantu Lu Chen bermain imbang melawan murid-murid sekte Qingyan. Dalam satu kalimat, Jiang Yao hampir mati tercekik. Kamu, Lu Chen, punya dendam terhadap Jiang Yao, jadi majulah dan lawan Jiang Yao. Lu Chen, kamu telah berhasil, dan Grandmaster ini telah meninggalkan kesan mendalam pada Anda. Apakah Grandmaster ini begitu mudah ditindas? Tanpa alasan, mengapa kamu menyeret Grandmaster ini ke dalam air? Guru Zhou sangat marah sehingga satu budak keluar dari tubuhnya dan yang lainnya naik ke surga. Jika dia tiba-tiba jungkir balik, dia pasti akan dimarahi sampai mati oleh Lu Chen. Pangeran tertua duduk di depan wajah Tai Si Zhou langsung berubah menjadi gelap. Saat itu, Tai Si Zhou sedang minum teh. Ketika mendengar kata-katanya, dia tersedak dan memuntahkan seteguk teh panas yang mendidih. Kamu, Jiang Yao, bersembunyi di rumah Tai Si menjadi kura-kura, dan kamu berani mengatakan bahwa orang lain, kamu tidak tahu malu, dan Zhou Tai Si tidak tahu malu. Seseorang hendak menyangkal Jiang Yao, tetapi suara Lu Chen datang dari dalam tudung esensi sejati. Mendengar ini, Su Feichen dan yang lainnya sangat marah. Jiang Yao terlalu sombong. Jiang Yao tertawa, menarik paksaannya, menoleh ke arah Lu Chen, dan berkata sambil mencibir, nama keluargamu Lu, kalau tidak keluar, kamu akan dibatalkan dari kompetisi. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi kura-kura seumur hidupmu? Dia tidak bisa bertarung, dia hanya berada di puncak transformasi spiritual tingkat ke-5, dan dia berada 4 alam kecil di belakang yang lain. Kecuali dia bosan dengan hidup, wajah murid Lingmen di tanah itu berubah drastis, dan dia berbicara dengan tergesa-gesa. Saya menyerah. Jiang Yao terkekeh, auranya meledak, dan paksaan dari alam transformasi roh tingkat ke-9 menyapu, secara langsung menekan murid-murid sekte roh bumi, sesuai keinginanmu. Murid sekte roh gemetar, Jiang Yao ini memiliki kemampuan untuk membunuh tingkat ke-8 dari alam transformasi roh, dia hanyalah seekor semut di depan mereka. Setidaknya, kamu harus memamerkan kultivasimu di arena.
Jiang Yao tidak melakukannya, tidak memperhatikan hal ini lagi, dan melihat wajah murid di Lingmen yang menghadapnya membiru, tersenyum menghina, dan bertanya, bagaimana, apakah kamu masih bisa bertarung? Banyak orang berkata, jika Anda memiliki basis budidaya yang tinggi, Anda tidak akan berlatih di medan perang. Bagaimanapun, dengan Jiang Yao, Lu Chen harus mati. Lu Chen ini. Apakah Anda layak menjadi orang biasa di dunia? Menempati tempat di semifinal, apakah ini basis kultivasi? Setelah keluar, akan mengejutkan dunia. Alam yang sangat mengagumkan. Tingkat ketiga alam transformasi roh. Itu dia, jutaan orang di tempat kejadian semuanya tercengang. Jiang Yao tertawa terbahak-bahak, dengan senyuman meremehkan, menerobos alam yang sangat mengagumkan, alam transformasi roh tingkat ketiga. Selamat, akhirnya aku berhasil menerobos. Pada saat ini, Lu Chen energi dan penuh nafas, dan dia telah menerobos. Setelah beberapa saat, topeng esensi sejati menghilang, lingkaran sihir juga hancur, dan sosok Lu Chen muncul dengan jelas. Sebuah ledakan datang dari dalam penutup elemen sebenarnya. Klik. Tentu saja Tai Si Zhou tidak akan bergerak. Lu Chen dikelilingi oleh hantu tua Zhu Fei Chen, jadi dia tidak bisa membunuh Lu Chen bahkan jika dia bergerak.